wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya Bu. Begini Pak, perkenalkan saya Rosi Susanti, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 10 Koto Singkarang. Saya ingin mewawancara Bapak, apakah bisa saya mewawancarai Bapak hari ini? Iya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Baiklah Pak, yang pertama itu bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral? Cara saya mengidentifikasi dilema etika yang ada di sekolah itu adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang satu kita menginginkan hal yang terbaik, namun ternyata kondisi yang nyatanya itu ternyata sangat berbeda dengan yang kita harapkan. Itu Bu. Begitu Pak ya. Berarti antara kenyataan dengan yang didapatkan di lapangan itu sangat berbeda sekali. Sangat Pak, berbeda. ya? Oke. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, cara mengambil keputusan, jadi keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan yang bersangkutan. Misalnya ada guru yang mengajar itu tidak sesuai dengan standar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Nah, sedangkan tuntutan dari kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka Belajar, itu ada rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ketika kita melakukan observasi kelas, gitu ya, ternyata guru yang bersangkutan mengajar tidak memakai alat multimedia, kemudian membuat kegiatan-kegiatan, misalnya tidak ada kesepakatan kelas, kemudian pembentukan kelompok yang pembelajaran berdiferensiasi itu tidak sesuai itu dengan yang diharapkan atau yang kita pelajari di PTN. Jadi kita dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan, jadi ketika kita melakukan penilaian, terjadilah dilema, apakah nilai ini kita apa adanya atau nilai yang kita berikan itu yang baik-baik saja yang kita laporkan. Ketika kita memberikan nilai apa adanya, itu nilai itu rendah. Ketika kita berikan nilai rendah, itu berpengaruh nanti terhadap hasil yang bersangkutan. Begitu. Berarti antara pelaksanaan pada saat pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut dengan PMM yang dengan kelompok Merdeka Mengajar seperti Kurmet itu tidak sesuai ya Pak ya, termasuk pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang lain-lain, dan guru tersebut berarti tidak menggunakan multimedia kayak Infocus atau yang seharusnya digunakan. Berarti nanti akan berkaitan dengan kinerja kalau Bapak mengasih nilai itu rendah ya Pak ya. Berarti itu tidak akan Bapak lakukan ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan itu sebelum melakukan observasi kelas itu kita beberapa instrumen dulu, kita pahami dulu instrumennya.
setelah kita pahami, kita lakukan pra-observasi. Nah, dari pra-observasi ini nampak nanti apa yang ingin ditingkatkan oleh guru yang bersangkutan. Nah, ketika telah disepakati, kemudian ditentukan jadwalnya, lalu dari jadwal yang telah kita sepakati bersama dengan guru tersebut, cut pause. Jadi setelah kita lakukan kesepakatan dengan guru kapan jadwalnya, kemudian kita laksanakan observasi kelas, akhirnya kita amati yang terjadi di dalam kelas, kemudian kita isi penilaian tersebut, dan kita catat ya, kita dokumentasikan, jadi ada dokumentasinya. Nah, kita memberikan memang melaporkannya memang tidak sesuai dengan kenyataan, harus kita angkat nilainya, karena itu nanti dilaporkan ya kita input ke PNM. Setelah kita input tentu ada dampak baik dan buruknya terhadap ini, gitu ya. Sehingga kita angkat sedikit. Nah, misalnya ada tiga fokus utama. Nah, dari 3 kita yang telah saya lakukan, dari yang ketiga ini ternyata ketiganya itu kurang nilainya. Kurang nilainya, bahkan tidak nampak itu ya perilaku yang dimunculkan. Nah, sehingga kita menilainya itu telah dilakukan, namun dengan perbaikan gitu. Seperti itu. Namun dari yang 3 itu, walaupun 3 kekurangannya, saya tak menuliskannya 1 yang kurang itu, yang lainnya sudah saya anggap baik gitu. Nah, sehingga nanti namun dengan adanya hal itu, saya tetap memberitahuan ke guru yang bersangkutan agar dilakukan perbaikan terhadap pembelajaran di dalam kelas, agar pembelajaran itu yang berpihak kepada guru, yang membahagiakan guru. Jadi itu apa yang lakukan ya? Berarti intinya Bapak berarti pra dulu, baru pasca langsung ke langsung ke supervisi kelas ya Pak ya? Observasi tindak lanjutnya Pak ya. Oke. Berikutnya lagi Pak, hal-hal apa saja yang Bapak lakukan selama ini yang dapat dianggap efektif pada kasus-kasus dilema? Jadi setelah saya lakukan observasi kelas, memang ketika ada statement saya untuk melakukan perbaikan, ada beberapa masukan ya. Namun saya sedikit melanggar prosedur coaching gitu ya, karena observasi yang saya lakukan itu berbasis coaching. Dalam berbasis coaching ini kan kita menganggap setara, adalah coach dengan coaching gitu ya, setara. Namun saya perlu memberikan penekanan tertentu gitu ya, memponis ya, dan memponis bahwa ini kurang, ini salah, bukan seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang saya langgar. Namun saya pikir ini penting untuk dilakukan ya, saya memang perlu melanggar itu. Kalau tidak saya sampaikan itu, saya tidak melakukan ponis terhadap itu, apa lagi akan dulu yang bersangkutan itu berubah. Akan berubah. Ya. Berarti bagaimana langkah Bapak untuk berarti Bapak memponis agar dulu yang bersangkutan tersebut dapat merubah kebiasaannya yang tadi ya Pak ya, yang tidak berpihak kepada siswa sesuai dengan pelajar di antara Pak ya. Oke, berikutnya lagi Pak, apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya pertama berkaitan dulu dengan guru yang kemampuan IT-nya rendah. Oh, itu tantangan yang Itu paling berat tantangan ya. yang pertama. Ya. Kemudian kemauan guru untuk berubah untuk belajar mempelajari tempo ini memang sangat rendah. Jadi motivasi dari guru memang rendah. Jadi tantangannya bagaimana supaya guru ini termotivasi untuk belajar mulai dari dirinya sendiri dan karena kalau memang dari pihak eksternal akan sulit itu. Nah, diharapkan dari dalam dirinya guru itu untuk berubah ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan kesadaran ini sehingga ada kemauan lah untuk belajar. Kalau tidak, karena resikonya nanti dengan perkembangan kemajuan kurikulum saat ini, ketika guru itu tidak mau untuk berubah, maka murid dirugikan. Perkembangan ilmu yang didapatnya juga tidak sepesat perkembangan zaman saat ini gitu. Jadi dengan kemajuan zaman saat ini itu guru-guru juga harus menyesuaikan. Ya, kalau guru malas untuk belajar, tentu ilmu yang ditransfer ke murid tidak maksimal. Tapi itu tantangan salah satunya memang karena kurangnya IT bagi guru ya Pak ya. Kemudian semangat motivasi dalam dirinya juga kurang gitu ya. Sehingga sinkron antara guru dengan siswa nanti murid itu nanti dia udah IT-nya udah bagus, sementara guru itu sendiri IT-nya kurang, berarti nggak sinkron nantinya Pak ya. Oke, berarti itu tantangan yang dihadapi untuk kasus dilema etika. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu itu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Oke, kalau jadwal tertentu mungkin tidak, tapi kita mengupayakan kalau. Waalaikumsalam. Ya Bu. Perkenalkan, saya Rosi Susanti, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 10 Koto Singkarang. Saya ingin mewawancara Bapak, apakah bisa saya mewawancarai Bapak hari ini? Iya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Baiklah Pak, yang pertama itu bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral? Cara saya mengidentifikasi dilema etika yang ada di sekolah itu adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang satu kita menginginkan hal yang terbaik, namun ternyata kondisi yang nyatanya itu ternyata sangat berbeda dengan yang kita harapkan. Itu Bu. Begitu Pak ya. Berarti antara kenyataan dengan yang didapatkan di lapangan itu sangat berbeda sekali. Sangat berbeda. Oke. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, cara mengambil keputusan, jadi keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan yang bersangkutan. Misalnya ada guru yang mengajar itu tidak sesuai dengan standar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Nah, sedangkan tuntutan dari kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka Belajar, itu ada rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah,
ketika kita melakukan observasi kelas, gitu ya, ternyata guru yang bersangkutan mengajar tidak memakai alat multimedia, kemudian membuat kegiatan-kegiatan, misalnya tidak ada kesepakatan kelas, kemudian pembentukan kelompok yang pembelajaran berdiferensiasi itu tidak sesuai itu dengan yang diharapkan atau yang kita pelajari di PTN. Jadi kita dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Jadi ketika kita melakukan penilaian, terjadilah dilema, apakah nilai ini kita apa adanya atau nilai yang kita berikan itu yang baik-baik saja yang kita laporkan. Ketika kita memberikan nilai apa adanya, itu nilai itu rendah. Ketika kita berikan nilai rendah, itu berpengaruh nanti terhadap hasil yang bersangkutan. Begitu. Berarti antara pelaksanaan pada saat pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut dengan PMM yang dengan kelompok merdeka mengajar seperti Kurmet itu tidak sesuai ya Pak ya, termasuk pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang lainnya, dan guru tersebut berarti tidak menggunakan multimedia kayak Infocus atau yang seharusnya digunakan. Berarti nanti akan berkaitan dengan kinerja kalau Bapak mengasih nilai itu rendah ya Pak ya. Berarti itu tidak akan Bapak yang lakukan ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan itu sebelum melakukan observasi kelas itu kita membedah instrumen dulu, kita pahami dulu instrumennya. Setelah kita pahami, kita lakukan pra-observasi. Nah, dari pra-observasi ini nampak nanti apa yang ingin ditingkatkan oleh guru yang bersangkutan. Nah, ketika telah disepakati, kemudian ditentukan jadwalnya, lalu dari jadwal yang telah kita sepakati bersama dengan guru tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, perkenalkan saya Rosi Santi, CGP Angkatan 9. Ada kesempatan untuk bisa wawancara Pak? Iya, boleh. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ini ada beberapa mungkin pertanyaan yang berhubungan dengan etika atau bujukan moral Pak. Jadi saya ingin bertanya ke Bapak, karena Bapak selaku kepala sekolah. Pertanyaan saya pertama, itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, terima kasih. Biasanya kita mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral. Biasanya kita mendata, kemudian mencari fakta-fakta, dan setelah itu kita minta kepada rekan-rekan kita seperti Waka, guru BK, kemudian kita kelompokkan, dan setelah itu baru kita pilah-pilah bahwa ini adalah kasus yang termasuk pada dilema etika atau bukan moral. Oke Pak, berarti pertama kali berarti Bapak mengidentifikasikan dulu dengan terutama dengan wakil dan guru-guru yang lainnya. Oke, yang kedua Pak, bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya kita terlebih dahulu minta
masukan-masukan kepada kawan-kawan dan memanggil pihak-pihak serta kawan-kawan yang bisa kita ajak untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan biasanya kita minta pendapat dari masing-masing mereka. Ketika mereka sudah menyampaikan pendapat dari masing-masing, maka baru kita mengambil keputusan dengan cara seperti mencari mana yang lebih banyak manfaat dan mana yang sedikit mudarat. Jadi keputusan akhir itu adalah kita ambil dengan mencari manfaat yang terbanyak dan menyingkir atau mengurangi mana yang sedikit manfaatnya. Oke. Oh, berarti otomatis berarti Bapak berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya untuk mengambil sebuah keputusan yang mana bermanfaat dan yang sedikit manfaatnya itu berarti tidak digunakan. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusannya? Iya Pak. Biasanya kita memulai secara bertingkat. Andaikan ada kasus-kasus, biasanya kita selesaikan di tingkat bawah. Kemudian bila tidak selesai, maka naik ke tingkat berikutnya sampai kepada waka. Kemudian apabila sudah sampai kepada waka, kemudian guru BK, kemudian titik akhirnya adalah pada kita. Dan ketika semua pihak telah memproses masalah-masalah yang berkaitan, maka biasanya kita memanggil satu persatu dari bawah, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Setelah tidak ada penyelesaian, baru nanti kita dudukkan dengan para wakil. Setelah itu baru kita mengambil keputusan berdasarkan masukan-masukan yang diberikan oleh kawan-kawan para waka dan guru bimbingan dan konseling. Berarti dalam hal ini Bapak melakukan langkah-langkah prosedural itu berarti dimulai dulu dari bawah dan sampai terakhir ke Bapak titik akhirnya. Berarti setelah itu baru Bapak evaluasi Bapak gitu kan ya. Oke, berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya. Biasanya kita mengambil keputusan itu yang paling efektif adalah dengan cara berdiskusi dengan kawan-kawan atau pihak-pihak yang telah menyelesaikan kasus-kasus itu. Jika keputusan itu dengan diskusi kita mengambil, rasanya pemikiran banyak orang akan lebih bagus keputusannya dibandingkan dengan pemikiran kita sendiri. Jadi yang biasa-biasa yang efektif adalah kita melalui diskusi dengan kawan-kawan lalu kita mengambil keputusan. Oke, berarti intinya Bapak mengambil keputusan yang efektif itu dengan cara musyawarah untuk mufakat ya Pak ya. Iya. Oke, berikutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Iya. Dalam mengambil sebuah keputusan pasti ada tantangan. Tantangan itu kadangkala datang dari kawan-kawan atau dari pihak luar. Tapi biasanya dalam mengambil keputusan biasanya adalah dari yang banyak itu adalah dari kawan-kawan. Tantangan yang terbesar yang biasa kita hadapi adalah Pak atas jawabannya. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya, biasanya dalam pengambil keputusan biasanya ada yang berjalan mulus, tapi ada juga yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tantangan yang terbesar biasanya muncul adalah dari kawan-kawan yang pendapatnya bersikukuh untuk dipertahankan, sehingga mendobrak itu tuh biasanya kita butuh waktu, butuh memberikan pengertian, sehingga membutuhkan waktu untuk bisa menerima apa yang sudah kita putuskan.
Gitu, berarti Ya. tantangan terberatnya dari teman-teman yang Ya. tidak, yang bersekuku dengan pendapatnya sendiri ya Pak ya. Iya. Oke, berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Iya, biasanya kita terlihat seperti menyelesaikan sesuatu itu adalah melihat kepada situasi atau situasional. Jika terjadi sesuatu kendala, jika kita undur permasalahan itu bisa diselesaikan, kadangkala ada mudarat yang muncul. Maka untuk penyelesaian kita tidak punya jadwal, tetapi kita langsung menyelesaikan ketika masalah itu muncul. Gitu, berarti langsung pas kejadian itu langsung diselesaikan Iya. gitu Pak ya, tanpa menunda-nunda dulu Iya. menunda ya Pak ya. Oke, berikutnya Pak, apakah adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Iya. Dalam mengambil keputusan seringkali kita banyak dibantu oleh berbagai pihak. Di antaranya adalah anak-anak kita yang dijadikan untuk teman sebaya. Kita mencari informasi apa keinginan dari anak-anak yang bermasalah, sehingga masukan dari anak itu bisa kita jadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Termasuk pihak-pihak lain seperti guru BK, wali kelas, dan apalagi adalah yang paling penting adalah KUTU dan wakil kepala yang sangat membantu kita dalam mengambil keputusan. Oke, berarti seluruh stakeholder yang ada Iya. di sekolah Bapak ya Pak ya. Iya. Oke, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari dilema etika itu adalah dalam mengambil sebuah keputusan kita banyak membuat pertimbangan, sehingga dengan banyak pertimbangan, banyak minta pendapat, kemudian berbagai pihak itu memberikan masukan-masukan kepada kita, sehingga kita dapat gambaran bahwa dari masukan-masukan itu bisa kita mengambil keputusan seperti yang kami nyatakan di awal. Kita ambil keputusan yang banyak memberikan manfaat kepada orang dan sedikit memberikan mudarat kepada orang lain. Dengan demikian, jika keputusan kita itu banyak pertimbangan dan banyak masukan, biasanya lebih baik dibandingkan dengan keputusan yang kita ambil berdasarkan pemikiran kita sendiri. Oke. Mungkin itu, Bu. Oke Pak, berarti intinya keputusan yang Bapak ambil itu berarti keputusan Pak atas jawabannya. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya, biasanya dalam pengambil keputusan biasanya ada yang berjalan mulus, tapi ada juga yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tantangan yang terbesar biasanya muncul adalah dari kawan-kawan yang pendapatnya bersekukuh untuk dipertahankan, sehingga mendobrak itu tuh biasanya kita butuh waktu, butuh memberikan pengertian, sehingga membutuhkan waktu untuk bisa menerima apa yang sudah kita putuskan. Gitu, berarti Ya. tantangan terberatnya dari teman-teman yang Iya. tidak, yang bersekukuh dengan pendapatnya sendiri Iya, ya Pak ya. Iya. Oke, berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Iya, biasanya kita terlihat seperti menyelesaikan sesuatu itu adalah melihat kepada situasi atau situasional. Jika terjadi sesuatu kendala, jika kita undur permasalahan itu bisa diselesaikan, kadangkala ada mudarat yang muncul. Maka untuk penyelesaian kita tidak punya jadwal, tetapi kita langsung menyelesaikan ketika masalah itu muncul.
Oh gitu, berarti langsung pas kejadian itu langsung diselesaikan Iya. gitu Pak ya, tanpa menunda-nunda dulu Iya. menunda ya Pak ya. Oke, berikutnya Pak, apakah adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Iya. Dalam mengambil keputusan seringkali kita banyak dibantu oleh berbagai pihak. Di antaranya adalah anak-anak kita yang dijadikan untuk teman sebaya. Kita mencari informasi apa keinginan dari anak-anak yang bermasalah, sehingga masukan dari anak itu bisa kita jadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Termasuk pihak-pihak lain seperti guru BK, wali kelas, dan apalagi adalah yang paling penting adalah KUTU dan wakil kepala yang sangat membantu kita dalam mengambil keputusan. Oke, berarti seluruh stakeholder yang ada Iya. di sekolah Bapak ya Pak ya. Iya. Oke, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari dilema etika itu adalah dalam mengambil sebuah keputusan kita banyak membuat pertimbangan, sehingga dengan banyak pertimbangan, banyak minta pendapat, kemudian berbagai pihak itu memberikan masukan-masukan kepada kita, sehingga kita dapat gambaran bahwa dari masukan-masukan itu bisa kita mengambil keputusan seperti yang kami nyatakan di awal. Kita ambil keputusan yang banyak memberikan manfaat kepada orang dan sedikit memberikan mudarat kepada orang lain. Dengan demikian, jika keputusan kita itu banyak pertimbangan dan banyak masukan, biasanya lebih baik dibandingkan dengan keputusan yang kita ambil berdasarkan pemikiran kita sendiri. Oke. Mungkin itu, Bu. Oke Pak, berarti intinya keputusan yang Bapak ambil itu berarti keputusan yang banyak manfaatnya atau faedahnya, terutama bagi seluruh stakeholder yang ada di sekolah, Ya. tapi yang mudaratnya mungkin tidak diambil gitu ya Pak ya. Oke, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas penyampaian dari Bapak. Saya mohon maaf jika ada kesalahan saya tadi Pak. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah wawasan saya Amin. ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.